bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani TOF terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah Saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari Saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky
mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari Haska dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan itu tadi press release keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang bagaimanakah Hasto Kristianto terlibat dalam skandal suap Harun Masiku sehingga kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Dan hari ini per jam ini hari Selasa ya. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Desember atau satu hari menjelang Natal, rumah Hasto Kristianto terpantau lengang, kosong, tidak tahu kemana orangnya pergi, apakah melarikan diri, ataukah menghilang, ataukah dihilangkan, ataukah disembunyikan oleh jajaran elit-elit partainya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sampai sore hari ini menjelang maghrib ini, saudara Hasto Kristianto usai ditetapkan resmi sebagai tersangka oleh KPK tidak berada di rumahnya. Ada penjelasan dari orang-orang yang katanya adalah security di rumah Hasto Kristianto. Didapatkan keterangan bahwa infonya Hasto Kristianto sedang berada di luar kota dalam rangka merayakan Natal. Dan KPK menetapkan tersangka terhadap beberapa orang yang terjerat kasus korupsi menjelang hari raya ini, bukan hanya kali ini ya. Kebetulan kali ini adalah hari raya Natal bagi Hasto. Dan banyak juga yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi menjelang hari raya Idul Fitri. Ada banyak kasus. Di antaranya dulu Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi atau Gus Romi dulu juga ditetapkan ditangkap oleh KPK dalam kasus tangkap tangan juga menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi saya tidak tahu mengapa itu terjadi, tetapi saya kira dalam konteks penegakan hukum memang tidak pandang bulu, baik terkait dengan timing waktu dan siapa yang menjadi target penangkapannya. Bahwa kepentingan rakyat, kepentingan publik harus di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan
liburan, kepentingan hari raya, dan lain sebagainya. Dan Hasto Kristianto menjadi orang yang disorot dalam kasus korupsi Harun Masiku agar segera ditetapkan tersangka, bahkan agar segera ditangkap oleh KPK. Sebenarnya sudah sangat lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru kali ini KPK berani mengumumkan secara resmi Hasto Kristianto sebagai tersangka usai pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Padahal kasus ini jelas sudah sangat lama, dan dari urian yang tadi disampaikan oleh KPK, kasus per kasus kronologinya dulu sejak tahun 2019. Sudah 5 tahun yang lalu lebih. Ya sekitar itulah ya, sejak 5 tahun yang lalu, bahkan sampai masa periodisasi anggota DPR RI yang dipersoalkan habis. Pada saat Presiden Jokowi menjabat, tidak tahu mengapa ini tidak segera dilakukan penetapan tersangka oleh KPK. Baru setelah berganti presiden, setelah Pak Prabowo menjabat, baru berani KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Padahal kasus, kronologi, dan lain sebagainya, peran-perannya dalam kasus suap korupsinya Harun Masiku sudah diketahui sejak lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Hasto Kristianto tidak hanya sekedar omongannya yang besar. Sebagai petinggi elit partai tentu saja harus memberikan contoh paling di depan kepada kader-kader partainya di dalam menghadapi proses hukum. Seringkali dia mengatakan sebagai warga negara yang baik mengikuti proses hukum. Maka kalau Anda memang betul-betul laki-laki sebagai kader elit yang patut dicontoh oleh kader-kader Anda, Hasto Kristianto, dalam penegakan hukum, maka Anda tentu tidak perlu untuk melarikan diri. Hadapi secara jantan, hadapi secara gentle, hadapi KPK. Walaupun Anda kemudian ditetapkan sebagai tersangka sekalipun, itulah resiko yang harus Anda ambil dari perbuatan yang telah Anda lakukan selama ini. Kalau Anda kemudian melarikan diri, justru ini akan memperburuk citra Anda dan akan memperberat jeratan hukum kepada Anda atas upaya-upaya melarikan diri seandainya sampean melarikan diri. Tentu itu akan menjadi presiden dan contoh yang tidak perlu ditiru, contoh yang buruk bagi kader-kader partai banteng. Dan kita ingin mendengarkan tanggapan resmi dari PDIP Ketua Umumnya, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri terkait kasus ini. Tetapi sampai sore hari ini, 1 hari ditetapkannya anak buahnya, yakni Hasto menjadi tersangka, belum ada keterangan resmi. Dan mudah-mudahan Bu Megawati juga sanggup memposisikan diri, memerankan diri sebagai ketua umum partai yang gentle, partai yang menghargai proses hukum, sehingga tidak perlu untuk menutup-nutupi, tidak perlu untuk membela, tidak perlu untuk bersembunyi di balik tembok-tembok kriminalisasi dan lain sebagainya, karena kasus ini sudah sangat lama. Mestinya kalau Ibu Megawati sanggup mengatakan bahwa jika memang Hasto terbukti korupsi, maka silakan tangkap Hasto. Karena siapapun tidak boleh tebang pilih penegakan hukum. Siapapun yang terjerat korupsi harus dikenai sanksi yang sama, termasuk anak buahnya sendiri. Mestinya begitu. Dan kita akan menunggu apakah Ibu Megawati sanggup memberikan penjelasan seperti itu atau tidak. Nah, tapi kita sekali lagi berharap bahwa Ibu Megawati akan mensikapi ini secara gentle sebagai seorang ketua umum partai yang sangat berpengalaman, ketua umum partai yang sangat kenyang berhadapan dengan hukum. Tapi seandainya Ibu Megawati justru melakukan upaya-upaya politik sebaliknya dengan mengatakan menuduh ini kriminalisasi dan lain sebagainya, melindungi Hasto dalam konteks yang tidak semestinya, maka patut kita sayangkan dan ia mempertaruhkan harga diri, harkat, dan martabat partainya. Membela diri, membela kadernya dengan bentuk atau dalam bentuk pembelaan hukum tentu saja itu harus dilakukan, wajib dilakukan oleh siapapun dari kader partai manapun. Tetapi pembelaan diri yang benar sesuai dengan jalur dan prosedur hukum yang ada. Tetapi kalau pembelaan diri berkilah, menghilangkan barang bukti misalkan dan lain sebagainya, tentu itu bukan pembelaan diri, tapi justru akan menjerumuskan kadernya dalam ceruk-ceruk
dan lubang-lubang kriminal yang lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.